Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pertama-tama kita lafazkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu adik-adik di room Zoom untuk mata kuliah analisis ekonomi wilayah dan kota. Topiknya hari ini mengenai pengantar ekonomi wilayah dan kota. Dan ini merupakan pertemuan kedua adik-adik. Kita perbaharui juga salam dan salawat kita kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita semua yang hadir pada Zoom ini mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir kelak. Adik-adik, ini kelas gabungan, tapi yang menjadi wajib adalah kelas B. Nanti adik-adik yang di kelas B setelah materi ini nanti saya akan absen di Lentera langsung ya. Tapi bagi adik-adik yang di kelas selain B, nanti bisa juga melihat video ini dan melakukan absensi secara mandiri. Ya. Hal yang paling penting untuk menilai adik-adik hadir adalah menyelesaikan tugas pertemuan yang saya berikan di Lentera. Ya. Apabila adik-adik ada yang mau bertanya pada sesi ini, adik-adik bisa raise hand pada Zoom, ya nanti kemudian saya berikan waktu untuk bertanya. Ya. Tadi ada yang saya lihat. Oke, topik kita hari ini yang akan kita bahas yaitu melihat perbedaan struktur antara wilayah dan kota. Ya, perbedaan struktur ini ada 5 yang bisa kita lihat. Kemudian yang kedua, mengetahui bentuk wilayah dalam analisis wilayah dan perkotaan. Dan yang terakhir adalah memahami aspek ruang dan interaksi sosial ekonomi. Oke, kita lihat dulu perbedaan struktur wilayah dan kota. Jadi ada 5 hal yang kita bisa lihat mengenai beda struktur antara wilayah dan kota. Yang pertama itu dilihat dari struktur ekonominya. Ya. Yang kedua dilihat dari penataan ruang. Yang ketiga, ini dilihat dari fokus penataan ruang. Keempat, analisis dan formulasi kebijakan. Dan yang terakhir, analisis ekonomi. Ya. Nah, kita lihat satu persatu. Apa perbedaannya struktur wilayah dan kota ditinjau dari struktur ekonomi. Ya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa perbedaannya berdasarkan struktur ekonomi. Untuk wilayah itu didominasi kegiatannya oleh kegiatan pertanian dalam arti luas. Ya, kegiatannya ini termasuk pada kegiatan untuk tanaman pangan, tanaman perkebunan, peternakan, perikanan maupun kehutanan. Kemudian kalau kita lihat struktur ekonomi pada kota itu secara umum didominasi oleh kegiatan industri, kegiatan perdagangan dan jasa, kegiatan transportasi dan komunikasi, kegiatan perumahan dan jasa keuangan. Jadi kalau kita lihat dari struktur ekonomi ini memang 2 hal yang sangat berbeda ya. Satu di sisi kegiatan pertanian dalam arti luas yaitu wilayah, di sisi lain didominasi oleh industri, perdagangan jasa, transportasi dan perumahan itu pada struktur kota. Kemudian kita lihat lagi perbedaan struktur wilayah dan kota ya.
didasarkan kepada penataan ruang. Ya, penataan ruang itu untuk wilayah itu strukturnya meliputi cakupan ruang yang luas. Ya, cirinya biasanya tingkat kepadatan penduduknya relatif rendah, yaitu di bawah 100 orang untuk setiap kilometer bujur sangkarnya. Penataan ruang di wilayah ini juga relatif mudah diatur karena penggunaan ruangnya yang masih cukup luas. Berbeda dengan di kota, ya, penataan ruang di kota ini biasanya cakupan ruangnya lebih sempit, ya, dan tingkat kepadatan penduduknya tinggi, ya. Cirinya yaitu kepadatannya lebih dari 100 orang untuk setiap kilometer bujur sangkarnya. Biasanya untuk kepadatan yang tinggi ini penataan ruangnya harus lebih hati-hati, harus lebih rinci karena ada banyak masyarakat yang sudah mendiami ruang tersebut. Kemudian perbedaan struktur wilayah dan kota untuk yang ketiga, kita bisa lihat dari fokus penataan ruang. Ya. Nah, kalau kita bandingkan pada fokus penataan ruang, untuk wilayah, fokusnya adalah penentuan kawasan hutan lindung. Ya, ini biasanya untuk kegiatan konservasi. Ya, penentuan kawasannya juga pada hutan produksi dan jaringan transportasi, ya, supaya ini memudahkan aksesibilitas hasil produksi dari kawasan hutan produksi, ya, untuk bisa didistribusi ke wilayah kota. Kemudian untuk fokus penataan ruang pada wilayah pada kota, ya, itu fokusnya untuk efisiensi penggunaan lahan. Juga fokus pada kualitas lingkungan hidup daerah perkotaan, ya. Karena ada banyak masyarakat atau populasi manusia yang mendiami kota, biasanya ada cenderung terabaikannya kualitas lingkungan akibat kegiatan manusia tersebut. Misalnya pembuangan sampah yang tidak diatur dengan baik. Kemudian perbedaan struktur wilayah dan kota yang keempat, ya, kita tinjau dari sisi analisis dan formulasi kebijakan. Ya. Untuk analisis dan formulasi kebijakan pada lingkup struktur wilayah, ya, itu biasanya berkaitan dengan sektor pertanian, ya. Biasanya hal ini tidak banyak mengalami perubahan teknologi, ya. Sedangkan formulasi kebijakan pada peranan aspek lokasi dan ruang juga biasanya tidak terlalu banyak. Hal ini berbeda pada analisis dan kebijakan untuk struktur kota. Pada struktur kota ini cenderung berkaitan analisisnya dengan sektor industri, sektor perdagangan dan jasa yang biasanya adopsi teknologinya sudah lebih advance, lebih banyak, ya. Kemudian formulasi kebijakannya lebih menonjol pada aspek lokasi dan aspek tata ruangnya. Dan yang terakhir, adik-adik bisa lihat untuk perbedaan struktur wilayah dan kota dengan aspek analisis ekonomi, ya. Kalau kita mau menganalisis ekonomi untuk struktur wilayah, biasanya analisis yang dipakai itu analisis input output analisis, shifter analisis, LQ atau biasa disebut location question analysis, PDRB untuk regional income, ya. Kemudian disparitas dan rural open linkage, ya. Untuk materi ini insya Allah kita bahas mengenai shifter analysis, location question analysis, PDRB dan urbanisasi atau pendudukan. Kemudian untuk analisis ekonomi, ya,
Analisis yang digunakan untuk struktur kota biasanya analisis eksternalitas, kemudian urban poverty atau analisis kemiskinan di kota, kemudian employment, analisis pengangguran atau tenaga kerja, kemudian analisis sektor informal, analisis perumahan dan ekonomi lahan. Oke, ini ada 5 ya, kita sudah lihat sama-sama perbedaan struktur wilayah dan kota untuk 5 aspek yang bisa dilihat. Apabila adik-adik yang mau bertanya, silakan raise hand-nya. Oke, adik-adik kita lanjut ya. Pada bentuk wilayah dalam analisis wilayah dan perkotaan. Ya. Nah, bentuk wilayah ini ada 4 yang kita akan pelajari hari ini ya sebagai analisis wilayah dan perkotaan. Yang pertama disebut sebagai homogeneous region ya. Kemudian yang kedua disebut nodal region. Yang ketiga disebut planning region dan yang terakhir disebut administrative region ya. Kita bahas satu persatu. Nah, untuk homogeneous region ya, ini adalah kesatuan wilayah dibentuk dengan memperhatikan kesamaan karakter sosial ekonomi di dalam wilayah yang bersangkutan ya. Contohnya adalah pembagian provinsi, pembagian kabupaten, desa maupun kota. Sedangkan nodal region ini adalah kesatuan wilayah ya, dibentuk berdasarkan keterkaitan sosial ekonomi yang erat hubungannya antar daerah ya. Perhatikan dengan baik, homogeneous itu kesamaan karakteristik sosial ekonomi, sedangkan nodal itu keterkaitan sosial ekonomi antar daerah ya. Apa contohnya nodal region? Seperti Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, atau kalau di wilayah Sulawesi Selatan biasa disebut dengan Minasata ya, atau Makassar, Makassar, Goa, Takalar, dan Maros. Kemudian bentuk wilayah yang ketiga ya, sebagai analisis wilayah dan perkotaan disebut sebagai planning region. Planning region ini merupakan kesatuan wilayah dibentuk untuk tujuan penyusunan rencana wilayah. Jadi ini dipakai sebagai penyusunan perencanaan wilayah. Contohnya Propenas ya, Program Pembangunan Nasional. Kemudian yang keempat namanya administrative region ya. Ini adalah kesatuan wilayah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan dan kebutuhan administrasi pemerintahan. Ya contohnya adalah pembentukan provinsi atau pembentukan sebuah kota. Oke. Ini 4 bentuk wilayah sebagai analisis wilayah dan perkotaan ya. Adik-adik kalau ada yang mau bertanya mengenai ini, saya persilahkan. Oke, kita lanjut lagi, adik-adik. Yang ketiga ini adalah aspek ruang dan interaksi sosial ekonomi. Ya. Yang pertama ada 2 ini aspeknya. Aspek ekonomi wilayah dan perkotaan dalam aspek ruang ya. Yang pertama namanya mikro, yang kedua makro ya. Apa bedanya mikro dan makro? Bisa kita lihat bahwa untuk mikro ini seperti analisis lokasi perusahaan ya. Jadi perusahaan itu idealnya secara spasial tepatnya ditempatkan di mana ya, dan ini biasanya memperhatikan kedekatan antara ketersediaan bahan baku
ketersediaan tenaga kerja dan aksesibilitasnya kepada pangsa pasar. Kemudian untuk aspek mikronya lagi, yang kedua adalah seberapa luas area pasar, ya. Apakah dia area pasarnya hanya untuk domestik atau wilayah pasarnya bisa mencakup internasional. Kemudian yang ketiga, untuk aspek ruang mikronya ini adalah bagaimana kompetisi antar tempat atau spatial competition, ya. Apakah ada banyak perusahaan yang sejenis ada di lokasi tersebut dengan jasa atau dengan produk yang sama. Dan yang keempat, yaitu penentuan harga antar tempat, ya. Biasanya seperti kebijakan pemerintah mengenai BBM supaya harga di semua tempat itu sama. Ini salah satu bukti mengenai spatial pricing, ya. Bagaimana supaya disparitas atau perbedaan harga di tempat pusat produksi dengan di tempat yang remote area untuk pemasaran produknya ini masih tidak terlalu jauh perbedaan harganya. Kemudian untuk aspek ruang dari segi makro, ya, kita bisa lihat mengenai analisis konsentrasi industrinya, ya, biasanya dikonsentrasikan industrinya seperti misalnya kawasan industri Makassar atau Kima, ya. Kemudian yang mempengaruhi juga adalah mobilitas investasi, ya. Bagaimana investasi yang ditanamkan itu, ya, secara Pareton itu bisa cepat kembali. Kemudian yang ketiga adalah faktor produksi antar daerah. Yang keempat, bagaimana pertumbuhan ekonomi regional. Ini biasanya sangat mempengaruhi untuk analisis ekonomi. Kemudian bagaimana juga pertumbuhan ekonomi untuk wilayah perkotaan. Karena biasanya kebutuhan bahan produksi dari hasil pertanian ini terdistribusi ke kota, kemudian produk-produk jasa maupun produk-produk industri dari kota juga biasanya terdistribusi ke daerah wilayah. Kemudian untuk aspek ruang dari makronya juga mengenai bagaimana regional disparitas atau kesenjangan antar wilayah, serta melihat juga analisis pusat pertumbuhan, ya, mana pertumbuhannya yang paling pesat atau pusat pertumbuhan, ya, mana sebagai pusat penghasil bahan baku atau mana sebagai pusat pelayanan. Kemudian untuk aspek ekonomi wilayah dan perkotaan dalam interaksi sosial ekonomi ini ada 4, ya. Ini kita bisa lihat bagaimana perdagangan antar daerah, ya. Biasanya antar daerah, misalnya di satu tempat dia surplus mengenai produk pangannya, ya, misalnya padi, dia akan suplai kepada daerah yang tidak surplus untuk kebutuhan pangan atau juga sebaliknya, ya. Kemudian ini juga sangat dipengaruhi perpindahan tenaga kerja, ya. Kenapa banyak terjadi urbanisasi? Karena kebutuhan tenaga kerja di kota, ya, meliputi kebutuhan jasa, kebutuhan industri, ya, bahkan kebutuhan di rumah tangga sebagai asisten rumah tangga itu juga sangat mempengaruhi sehingga orang akan cenderung mencari lokasi-lokasi yang banyak menggunakan tenaga kerja manusia. Kemudian lalu lintas modal, ya, biasanya ekonomi banyak berkembang itu di kota sehingga mobilitas investasi biasanya banyak cenderung ke kota, ya, dibanding ke wilayah. Dan yang terakhir adalah distribusi inovasi antar wilayah, ya. Kita bisa lihat biasanya kalau fasilitas infrastruktur, ya, baik sarana maupun prasarana itu supportnya bagus terhadap sebuah wilayah, maka aliran investasi, aliran inovasi ke daerah tersebut juga akan
sangat meningkat. Oke, sampai di sini adik-adik ada yang mau ditanyakan? Ya, yang mau bertanya silakan raise hand. Ini slide berikutnya adalah penyelesaian tugas pertemuan untuk memenuhi kehadirannya adik-adik. Oke, saya tunjukkan dulu untuk apa yang perlu dilakukan di pertemuannya, ya. Oke, ini adik-adik harus masuk dulu di Lentera, ya. Kemudian cari materi yang pertemuan kedua mengenai pengantar ekonomi wilayah dan kota, ya. Untuk kelas B ini, insya Allah setelah sesi ini saya akan lakukan absensi, ya. Adik-adik yang sudah saya absen saja, yang sudah saya tandai kehadirannya, yang bisa melengkapi atau menyelesaikan tugas pertemuan, ya. Yang paling utama pada pertemuan hari ini atau materi kuliah hari ini adalah menyelesaikan tugas pertemuannya, ya. Jadi silakan klik tugas pertemuannya, ya. Ini tugas pertemuannya bisa diselesaikan hingga jam 9 malam, ya. Saya berikan waktu untuk menyelesaikan begitu adik-adik sudah buka, ya. Harus selesai 20 menit begitu sudah masuk ke dalam kuisnya, ya. Insya Allah nanti sistem ini secara otomatis akan begitu selesai karena percobaan yang diperbolehkan ini hanya 1 kali. Begitu adik-adik selesai mengerjakannya, nilainya juga akan keluar, ya. Nilai-nilai inilah nanti yang saya himpun sebagai nilai tugas mandiri maupun nilai tugas terstruktur. Oke, adik-adik, apakah ada yang mau ditanyakan? Seperti tadi saya sampaikan, adik-adik, setelah saya absen ini, kemudian adik-adik sudah bisa menyelesaikan tugas pertemuannya. Tugas pertemuannya ini ada 10 soal, ya, yang saya buat di acak, ya. Pastikan adik-adik download dulu materinya, ya. Kemudian kerjakan soalnya supaya mudah untuk menjawab, ya. Saya berharap bahwa adik-adik bisa menyelesaikan soalnya dengan baik dan mendapatkan nilai 100, ya. Nah, ini petunjuk soalnya, ya. Baca dan ikuti petunjuk berikut ini dengan seksama. Yang pertama, tugas pertemuan terdiri atas 10 soal, kerjakan dengan mulai berdoa, ya. Kemudian klik mencoba kuis sekarang, ya. Untuk saya pratinjo, ya. Kemudian yang kedua, waktu pengerjaan ini adalah 20 menit, ya, dengan batasan waktu nanti saat adik-adik masuk ada navigasi waktu di sebelah kanan, ya. Tapi untuk untuk mengerjakan ini saya sediakan waktunya sampai jam 9 malam, ya. Usahakan mengisinya sebelum jam 9 karena ada batasan waktunya, ya. 20 menit ini terhitung setelah berhasil masuk ke dalam soal. Yang ketiga, pilih jawaban yang menurut Anda paling tepat dengan klik bulatan yang ada di samping jawaban. 4, jawab pertanyaan yang menurut adik-adik paling mudah lebih dahulu, kemudian mulai lanjutkan kepada soal yang lebih susah, ya. Untuk beralih ke soal selanjutnya, ada tombol ke halaman selanjutnya, atau adik-adik bisa pilih soal berdasarkan navigasi soal yang ada di sebelah kanan, ya. Apabila adik-adik mau mengakhiri tugas pertemuannya, dapat mengklik tombol finish attempt, ya, atau selesai atau kumpulkan soalnya. 7, apabila waktu sudah habis, biasanya soal dan jawaban itu akan terkirim secara otomatis dan halaman tugas pertemuan ini akan tertutup dengan sendirinya.
Ya, saya pikir itu adik-adik yang bisa saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Semoga kegiatan kita hari ini beramal ibadah buat kita semua. Ya, saya minta dulu untuk buka semua kamera supaya saya bisa screen capture ya.